Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Nur Fauzan dengan NIM D100200181 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil kelas D Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester dengan mata kuliah Teknik Komunikasi dengan bertemakan capaian-capaian yang dicapai oleh bupati atau wali kota di setiap daerahnya masing-masing. Di sini saya bertempat tinggal di Ngawi. Pada saat ini Bupati Ngawi bernama Insinyur Haji Budi Sulistiono. Di sini saya akan menjelaskan sedikit profil beliau. Profil Bupati Ngawi. Insinyur Haji Budi Sulistiono atau warga Ngawi menyebutnya dengan panggilan akrab yaitu Kanang, lahir di Ngawi pada tanggal 18 Juli 1960. Beliau merupakan Bupati Ngawi 2 periode berturut-turut pada periode 2010 hingga 2015 dan periode 2016 hingga periode 2021. Sebelum menjabat sebagai Bupati, sebelumnya beliau menjabat sebagai Wakil Bupati dan 2 periode berturut-turut juga, yaitu pada periode tahun 1999 hingga 2004 dan periode 2005 hingga 2010. Berikut adalah capaian-capaian yang dicapai beliau selama memimpin menjadi bupati di Kabupaten Ngawi. Capaian pertama adalah mendapatkan penghargaan peningkatan produksi padi. Penghargaan tersebut diberikan kepada Insinyur Haji Budi Sulistiono merupakan bukti keseriusan beliau terhadap petani-petani yang ada di Kabupaten Ngawi. Capaian berikutnya mendapatkan predikat Shakib A pada tahun 2018 dan 2019 dengan nilai 80,69. Capaian tersebut meningkat dari sebelumnya, yaitu pada tahun 2017 Kabupaten Ngawi hanya mendapatkan predikat BB. Kemudian mendapatkan penghargaan anugerah Parahita Eka Praya. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan yang diberikan ke Kabupaten Ngawi karena tingginya kesejahteraan gender, kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak yang tinggi di Kabupaten Ngawi. Kemudian terdapat program Eksplor Potensi Desa dengan Bursa Inovasi Desa. Program tersebut dibuat oleh pemerintah Kabupaten Ngawi bertujuan untuk melihat inovasi-inovasi apa saja yang ada di setiap desa di Kabupaten Ngawi dan dikembangkan agar menjadi potensi desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian turunnya kemiskinan. Selama beliau menjabat, angka kemiskinan di kabupaten menurun. Hal tersebut menunjukkan kinerja beliau sangat baik dalam mengatasi kemiskinan. Dapat dilihat pada tabel di samping. Kabupaten pada tahun 2012 hingga 2018 terdapat penurunan yang lumayan signifikan. Namun pada tahun 2015 terjadi sedikit kenaikan, namun kembali turun lagi. Pencapaian selanjutnya adalah pemindahan terminal. Pemindahan terminal Kertonegoro yang lama berada di Jalan Ahmad Yani dan sekarang pindah ke lahan yang lebih luas di Desa Ngrudo. Hal tersebut bertujuan agar mobilisasi kendaraan yang keluar masuk terminal lebih leluasa. Selain itu, terdapat pembangunan jalan ring road. Pembangunan jalan ring road tersebut bertujuan untuk sebagai jalur alternatif penghubung antara kota Surabaya dan Solo maupun sebaliknya.
Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan berdasarkan EQ Emotional Intelligence dan ESG Spiritual Quotient. Kelebihan sudut pandang EQ atau Emotional Intelligence. Emotional Intelligence adalah kemampuan seseorang untuk menilai, mengelola, serta mengontrol emosinya diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Yang terdapat pada beliau: pertama, memiliki rasa empati terhadap rakyat. Hal ini dapat kita lihat pada setiap terjadinya bencana alam, khususnya bencana alam banjir. Beliau selalu datang untuk melihat bagaimana kesigapan dalam menangani bencana tersebut. Kemudian, mudah menjalin kerjasama. Hal ini mengakibatkan banyak investor-investor yang menanamkan modalnya di Kota Ngawi. Kemudian, tidak menunjukkan arogansi ketika menjabat. Dan yang terakhir, selalu memberi solusi setiap ada masalah. Selanjutnya adalah kelebihan dari sudut pandang ESG, Spiritual Quotient. Spiritual Quotient adalah kecerdasan jiwa yang dapat membantu seseorang untuk membangun diri secara utuh. Berikut yang terdapat dalam diri beliau. Yang pertama, bersikap rendah hati. Dapat kita lihat pada setiap kunjungan kerja ataupun bekerja, beliau selalu menggunakan pakaian yang sederhana dan tidak berlebihan. Yang kedua, memperbaiki kesalahan agar tidak terulang. Dan yang ketiga adalah rajin melaksanakan ibadah. Rajin melaksanakan ibadah dapat kita lihat ketika pada hari Jumat atau hari-hari besar, beliau terkadang menjadi imam sholat di Masjid Agung Ngawi. Kelemahan. Menurut saya, kelemahan beliau adalah terlalu egois untuk membenahi infrastruktur yang ada di kota dan agak mengabaikan pembangunan infrastruktur yang ada di desa. Berikut adalah saran saya. Saran saya adalah untuk infrastruktur yang masih bagus dan masih bisa digunakan, lebih baik dipertahankan terlebih dahulu, dan sehingga anggarannya bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang kurang memadai di desa-desa. Semua itu bertujuan agar pembangunan di Kota Ngawi itu menjadi rata dan tidak ada ketimpangan pembangunan antara di kota maupun di desa. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya ambil sumber-sumber dari link berikut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.